I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zahra. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai puisi tidak berpola karya Chairil Anwar dan Sutarji Kalsumbahri. Selamat menyaksikan. Puisi adalah bentuk seni kata yang mengunggah perasaan, mencerminkan pemikiran, dan menyampaikan pengalaman manusia dengan cara yang indah dan kreatif. Puisi adalah bentuk seni yang menggunakan kata-kata dengan cermat dan disusun secara artistik untuk mengungkapkan perasaan, pemikiran, atau pengalaman manusia. Lebih dari sekedar penggunaan bahasa sehari-hari, puisi menghadirkan kekayaan bahasa dan memanfaatkan perangkat serta sastra seperti imaji, metafora, simbol, dan perbandingan untuk menciptakan pengalaman estetik yang mendalam. Selanjutnya ialah macam-macam puisi. Yang pertama adalah puisi klasik. Puisi klasik ialah puisi yang mengikuti aturan dan pola tertentu seperti soneta atau pantun. Yang kedua ialah puisi modern. Puisi modern ialah puisi yang melampaui batasan tradisional dan mencoba pendekatan baru dalam penggunaan bahasa dan bentuk puisi. Yang ketiga ialah puisi bebas. Puisi ialah puisi yang tidak terikat oleh pola irama atau rima tertentu. Puisi bebas memberikan kebebasan penuh bagi pengarang dalam penggunaan bahasa dan strukturnya. Oke, baik. Di video kali ini Zahra akan membahas mengenai puisi bebas. Dalam puisi bebas, penulis memiliki kebebasan penuh dalam mengekspresikan ide dan perasaannya tanpa harus mengikuti aturan-aturan yang ketat terkait struktur puisi tradisional. Hal ini memungkinkan penulis untuk mengekspresikan pikiran dan perasaan mereka dengan cara yang lebih bebas dan spontan, menciptakan gaya yang lebih eksperimental dan puitis. Yang pertama ialah Chairil Anwar. Chairil Anwar adalah salah satu penyair terkemuka Indonesia pada abad ke-20. Beliau dikenal karena karyanya yang revolusioner dan puitis, yang mengusung semangat perubahan dan ketidakpuasan terhadap kondisi sosial pada zamannya. Chairil Anwar dianggap sebagai pelopor puisi bebas di Indonesia dengan gaya ekspresif dan gaya bahasa yang sederhana namun kuat. Karya-karyanya menyoroti tema-tema seperti cinta, kehidupan, kematian, kesepian, dan perlawanan terhadap penindasan, dan telah memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan sastra Indonesia modern. Salah satu puisinya yang terkenal adalah Aku. Di sini Zahra membedah karya Chairil Anwar, yaitu puisi yang berjudul Taman. Puisi Taman oleh Chairil Anwar menggambarkan tempat yang penuh dengan kontras kehidupan. Dalam gambaran yang diilustrasikan oleh Chairil Anwar, taman menjadi metafora dari kehidupan itu sendiri, dengan semua keindahan dan kekejaman yang ada di dalamnya. Ia menyoroti keseharian kehidupan dengan segala perjuangan dan keputusan yang mengiringinya. Chairil Anwar menggunakan perbendaharaan kata yang sederhana namun penuh makna, menggambarkan gambaran kehidupan yang rumit di mana manusia terus berusaha menghadapi kehidupan yang tak pernah berhenti berputar. Puisi ini mengekspresikan perasaan perlawanan, keputusan, dan juga keyakinan yang berkelindan dalam kehidupan sehari-hari. Puisi Taman adalah salah satu contoh puisi bebas karya Chairil Anwar. Gaya puisi bebas ditandai dengan penggunaan struktur yang tidak terikat oleh pola ritme atau rima yang kaku, memberikan kebebasan bagi penyair untuk mengekspresikan ide dan perasaannya dengan cara yang lebih spontan dan eksperimental. Chairil Anwar dikenal sebagai salah satu pelopor puisi bebas di Indonesia, dan karyanya banyak dianggap sebagai perwujudan dari eksperimen bahasa dan ekspresi yang bebas dari keterikatan aturan-aturan tradisional puisi. Puisi Taman karya Chairil Anwar tidak mengikuti pola tertentu dalam hal rima atau ritme yang konsisten. Hal ini merupakan ciri khas dari puisi bebas.
di mana penulis memiliki kebebasan dalam mengekspresikan ide dan perasaannya tanpa harus terikat oleh aturan-aturan yang ketat. Dalam puisi ini, Chairil Anwar menggunakan gaya yang lebih bebas dan ekspresif, menggunakan pembendaharaan kata yang sederhana namun penuh makna dan mengekspresikan gambaran kehidupan yang kompleks dan penuh kontradiksi. Selanjutnya yang kedua ialah Sutarji Kazum Bahri. Ia merupakan seorang penyair Indonesia yang terkenal yang lahir pada 24 April 1941 di Muara, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Sutarji dikenal karena karyanya yang ekspresif dan berpengaruh. Ia adalah salah satu pelopor puisi bebas di Indonesia yang menelusuri berbagai tema dalam karyanya, mulai dari cinta, politik, sosial, hingga kemanusiaan. Nah, karya-karyanya seringkali mengusung pesan-pesan kritis dan reflektif terhadap kondisi sosial politik zaman itu. Sutarji Kazum Bahri telah menerima berbagai penghargaan atas kontribusinya dalam dunia sastra Indonesia. Di sini Zahra mengambil contoh karyanya yaitu puisi yang berjudul Tragedi Winka dan Sinka karya Sutarji Kazum Bahri, memiliki pola puisi bebas. Dalam puisi ini Sutarji Kazum Bahri menggunakan gaya yang lebih bebas dan tidak terikat pada aturan-aturan tertentu dalam hal struktur atau rima. Hal ini memungkinkan penyair untuk mengekspresikan perasaan dan ide dengan lebih bebas dan spontan, menciptakan suasana yang lebih eksperimental dan puitis. Puisi Tragedi Winka dan Sinka karya Sutarji Kazum Bahri seringkali dikaitkan dengan tema-tema seperti tragedi, kesedihan, atau penderitaan. Tema-tema ini mungkin menggambarkan pengalaman manusia dalam menghadapi penderitaan, kehilangan, atau keputusan, atau mungkin juga berbicara tentang ketidakadilan sosial atau politik. Bad, make it clap. I got 3 old thoughts, new block.